Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, yang kami hormati Bapak Kasubag TU, Bapak Ibu Kasih dan Garap, Bapak Pengawas beserta jajarannya, Ketua Pokjalu beserta jajarannya, dan segenap ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang yang berbahagia. Marilah acara sensasi kita tanggal 16 November tahun 2020 pagi hari ini kita mulai bersama dengan membaca suratul Fatihah. Ala nabi sholihah al-Fatihah. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu pengawas Bapak Ibu ASN di lingkungan kantor. Kami akan membacakan Al-Quran dan tafsirnya, yaitu surah Al-Fajr ayat 21 sampai dengan ayat 26 yang menerangkan penyesalan orang kafir pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati wa yawma idzin la yu'adhibu 'adzabahu ahad wa la yu'adhibu 'adzabahu ahad. Ayat 21, sekali-kali tidak apabila bumi digoncangkan berturut-turut berbenturan. Ayat 22,
Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Ayat 23. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran. Ayat 24. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku dulu. Ayat 25. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti adabnya. Ayat 26. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatnya. Tafsir ayat 21 sampai dengan ayat 23. Dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa orang-orang kafir itu nanti di akhirat akan menyesal. Allah memberitahukan bahwa dunia ini akan hancur karena planet-planet ini berbenturan satu sama lain dengan dahsyatnya dan semua makhluk akan mati. Setelah itu Allah menghidupkan semua makhluk itu kembali dan menghadapkan mereka di padang mahsyar. Kemudian Allah dan para malaikat yang membuat formasi khusus memeriksa setiap amal manusia. Waktu itulah neraka jahanam dihadapkan kepada orang-orang yang durhaka ketika di dunia. Waktu itu mereka yang durhaka sadar atas kedurhakaannya. Akan tetapi sadar pada waktu itu tidak ada gunanya karena nasi sudah jadi. Dunia tempat beramal sudah berakhir dan yang ada hanyalah tempat melihat hasil amal. Tafsir ayat 24. Ketika itu orang-orang yang durhaka menyesali diri mereka, mengapa dulu di dunia tidak melakukan sesuatu yang berguna untuk kehidupannya di akhirat. Tafsir ayat 25. Di akhirat yang ada hanya azab bagi orang yang durhaka. Adab itu tiada tara sehingga tidak ada bandingannya. Adab itu dijatuhkan sesuai dengan dosa-dosa mereka pada waktu itu. Tafsir ayat 26. Pada waktu itu tidak ada yang lebih dipercaya dalam melaksanakan tugasnya selain malaikat sejabanya. Malaikat itu akan melaksanakan tugasnya persis sebagaimana yang diperintahkan Allah, yaitu bahwa orang-orang yang durhaka itu akan diazab di dalam neraka jahanam sesuai dengan dosa-dosa mereka. Kesimpulan, 1. Dunia ini akan hancur dan setelah itu dihidupkan kembali. Lalu mulailah kehidupan akhirat. Yang ketiga, di akhirat manusia akan diperiksa segala perbuatannya. Orang yang durhaka akan dihadapkan ke neraka jahanam. Waktu itulah mereka sadar lalu menyesali kekeliruan pandangan mereka dulu pada waktu itu. Yang ketiga, sadar sebelum terjadi itulah yang baik. Iman sebelum menutup mata itulah yang menyelamatkan. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan kesimpulan ini mudah-mudahan kita semakin hari semakin mendekatkan diri, menambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang Bapak Haji Abdullah MPDI, yang kami hormati Bapak Kasubagdir Bapak Muhammad Muson SAG, yang kami hormati Bapak Ibu Kasih Garap, yang saya hormati Bapak Ibu pengawas, yang saya hormati pula Bapak Ibu penyuluh agama,
Kemenang Kabupaten Rembang dan seluruh ASN Kemenang Kabupaten Rembang yang hadir di majelis ini yang saya hormati. Perkenankan pada pagi hari ini saya akan membahas tentang pelayanan yang ada di KUA, yaitu layanan perbaikan atau ralat nama di buku nikah. Saya yakin semua yang ada di sini sudah punya buku nikah. Belum. Saya belum ya. Tapi mungkin ada yang punya buku nikah tapi sudah kadaluarsa. Karena sudah tidak berlaku lagi juga. Biasanya saja mencari pasangannya agar bisa dapat buku nikah yang baru. Layanan perbaikan buku nikah karena kesalahan nama. Seperti kita ketahui, KUA atau Kantor Urusan Agama adalah sebagai sebuah lembaga atau institusi di bawah Kementerian Agama yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di antaranya adalah pengawasan dan pencatatan peristiwa penting di masyarakat, yaitu peristiwa pernikahan. Dan hasil atau produk dari pengawasan dan pencatatan itu adalah akte nikah, dan yang diberikan kepada masyarakat atau pengantin itu kita kenal dengan buku nikah. Nah, buku nikah ini sebagai bukti yang sah bahwa seseorang itu telah menikah. Menikahnya sah dan resmi, sah menurut agama dan resmi menurut pemerintah. Dari hasil produk KUA yang berupa buku nikah ini memang tidak semuanya benar, valid, tapi ada beberapa buku nikah sebagian kecil saja yang mengalami kesalahan. Kesalahan itu karena data yang ada di buku nikah berbeda dengan data di dokumen-dokumen lain. Maka kalau dapat buku nikah segera dibuka lagi, dicocokkan apakah buku nikahnya sudah sesuai dengan data di dokumennya atau tidak. Apakah semuanya sudah pernah melihat dan membandingkan dengan dokumen lain? Sudah Pak ya? Semuanya sudah benar? Belum. Benar ada yang belum. Kebetulan buku nikah saya juga salah. Kata saya semuanya ABD, tetapi di buku nikah ditulis Abdul. Nah ini juga perlu perbaikan. Jadi yang pegawai KUA aja salah kalau ya. Terus ada kita diharuskan untuk melampirkan akte kelahiran ijazah. Tentunya kita lihat bahwa setiap warga negara itu pasti memiliki data pribadi, dan data pribadi itu nanti akan terekam di dalam dokumen yang sah menurut aturan hukum negara. Nah, ada beberapa dokumen data diri yang dimiliki oleh setiap warga negara. Yang pertama dimiliki oleh setiap warga negara itu adalah akte kelahiran. Akte kelahiran itu dibuat ketika biasanya setelah wali tasmiyah dan orang tuanya mengurus akte kelahiran. Nah, ini data diri yang pertama ini menjadi acuan, menjadi dasar pembuatan data-data di dokumen-dokumen setelahnya. Maka yang jadi acuan adalah akte kelahiran. Kemudian yang kedua adalah KK atau kartu keluarga. Data kita ada di sana, tapi tidak hanya data kita, tapi juga data seluruh anggota keluarga. Kemudian yang ketiga adalah ijazah. Ijazah ini kita peroleh paling tidak setelah umur 12 tahun, yaitu setelah lulus MI atau SD.
Ini menjadi data kedua yang menjadi dasar setelah akte kelahiran. Tapi juga masalahnya ada orang yang punya ijazah dulu baru punya akte kelahiran. Ada yang seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kartu tanda penduduk. Kartu tanda penduduk ini kita peroleh setelah kita berumur 17 tahun atau setelah kita menikah. Ini menjadi identitas pribadi yang kita bisa bawa kemana-mana. Dan kartu tanda penduduk itu diambil dari data yang ada di KK. Jadi kalau kita punya KK, otomatis tidak bisa membuat KTP. Karena datanya ada di KK. Kemudian yang kelima adalah buku nikah akad. Jadi buku nikah atau akad nikah itu menjadi data terakhir menurut ini ya, data terakhir dari dokumen-dokumen yang lain. Jadi kalau ada buku nikah yang beda dengan KTP maka pasti akan dikembalikan ke KUA. Ini suruh KUA mengganti buku nikahnya, padahal belum tentu buku nikahnya yang salah. Nanti setelah di KUA baru diteliti persyaratannya, diteliti yang betul yang di buku nikah atau di kartu tanda penduduk. Kalau terjadi perbedaan data dalam buku nikah dengan data pada dokumen lain berdampak pada kesulitan dalam mengurus keperluan kita, seperti pembuatan akte kelahiran anak. Kalau kita membuat akte kelahiran anak pasti ada fotokopi akte nikah. Kalau akte nikahnya tidak sama dengan kakak, tidak sama dengan KTP, maka akan dikembalikan. Kemudian mengurus kartu keluarga juga sama, pasti dikembalikan kalau tidak sama. Mengurus pembuatan paspor ya, biasanya ini buku nikah ini marak kuantitasnya semakin besar ketika mau keberangkatan haji, mau mengurus paspor. Banyak orang-orang yang mau haji itu yang salah. Itu biasanya banyak sekali, terutama di daerah-daerah. Itu semua terjadi karena buku nikah dianggap tidak valid. Kalau buku nikahnya tidak sesuai dengan data lain maka dianggap tidak valid, maka perlu diralat atau diperbaiki. Nah, ralat buku nikah itu saya bedakan menjadi dua macam, yaitu ralat karena kesalahan tulis redaksional dan yang kedua ralat karena adanya perubahan nama. Artinya ralat karena kesalahan tulis. Contoh, tadi saya sudah contohkan nama saya sendiri Abdul yang syaratnya Abdudi, tapi ini yang ngurus di Kawaruman adalah tulis Setiarini yang terdapat di buku nikah. Ini sebenarnya sudah sama dengan apa yang tertulis dalam KTP dan KK, pakai tulis Setiarini, tapi ternyata dia punya ijazah, punya akte kelahiran yang berbeda, tulis Setiarini, ada spasi. Yang satu rapat, yang satu enggak. Ini harus diralat, disesuaikan dengan akte kelahiran, cukup dengan akte kelahiran dan ijazah. Kemudian yang kedua ini Fitrianingsih tanpa Y dalam buku nikah. Ini juga KTP-nya sama, akte kelahiran sama, tapi kakaknya sama, tapi akte kelahiran dan ijazahnya beda. Pakai Setiarini, pakai Y. Bedanya pakai Y sama tidak. Ini kesalahan dari yang bersangkutan. Kenapa tidak pernah meneliti kebenaran dari KTP KK sudah sesuai dengan akte kelahiran ijazahnya atau belum. Dan yang ketiga Saiful Anam, pakai I sama Saiful Anam. Ini kelalaian dari KUA. Setelah saya teliti KK, KTP, akte kelahiran semuanya Saiful, tidak ada yang Saiful, tapi penulisannya salah juga Pak. Jadi Saiful itu menunjukkan ralat, dan ralatnya cukup dengan melampirkan akte kelahiran atau akte otentik yang menjadi dasar pembuatan akte nikah. Yang menjadi dasar perlu PMA itu persyaratannya akte kelahiran, bukan ijazah, tapi banyak KUA yang juga menggunakan ijazah sebagai dasar.
karena ijazah katanya tidak bisa diubah. Tidak apa-apa. Persyaratan kesalahan tulis itu persyaratannya ini. Nanti kalau dijawab dengan ditanya persyaratannya kalau hanya kesalahan tulis, kesalahan penulisannya apa? Ini surat pengantar alat buku nikah dari kelurahan atau desa. Yang kedua, kutipan akte nikah, buku nikah kedua-duanya harus dibawa. Kemudian akte otentik yang dijadikan rujukan untuk akte kelahiran atau ijazah. Kemudian fotokopi KK dan KTP. Ini saja persyaratannya. Kalau yang dulu memang ada KUA yang KUA garis keras ya. Baru ada salah sedikit aja langsung wah pengadilan. Padahal belum diteliti salahnya di mana. Ini yang salah KUA atau dari yang bersangkutan. Dia punya apa namanya data dukung atau tidak. Hanya kan diteliti dulu punya data dukung atau tidak. Kalau punya data dukung akte kelahiran atau ijazah, cukup pakai akte kelahiran ijazah saja, tidak perlu ke pengadilan. Kasihan dari pengadilan kan harus dilihat. Apalagi yang masyarakat kecil, dan yang banyak memang masyarakat kecil yang seperti itu. Semuanya harus pakai dasar hukum. Jadi dasar hukumnya pakai Undang-Undang Nomor 23 2006 dan 24/2013 itu perubahan dari pasal 23/71 tentang administrasi kependudukan. Pembetulan akte kendaraan sipil hanya dilakukan untuk akte yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Jadi yang salah tulis bisa dibetulkan. Kemudian dasar yang kedua, Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pasal 100. Selanjutnya saja yang sudah terlihat. Nah, pembetulan akte kendaraan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang dilakukan dengan mengacu kepada dokumen otentik yang menjadi persyaratan penerbitan akte pencatatan sipil. Seperti yang saya katakan tadi, yang tadi apa namanya dasar pembuatan akte calon sipil itu apa? Itu akte kelahiran sama ijazah. Dan yang kedua adalah dokumen di mana terdapat kesalahan tulis redaksional. Ini yang sudah terlanjur diserah sebelum diserahkan ke yang bersangkutan atau masyarakat. Yang sudah diserahkan ke masyarakat ini berasal dari permintaan dari masyarakat atau yang bersangkutan. Ini berubah. Kalau yang tadi kan inisiatif dari kalau kita di kepala KUA-nya, jadi kepala KUA dirubah sebelum disampaikan sudah diralat dulu. Tapi kalau sudah terlanjur disampaikan, maka ini biasanya permintaan dari masyarakat. Selanjutnya, dasar yang ketiga adalah PMA 19 tahun 2020 adalah kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada buku nikah sebagaimana dimaksud pasal 36 membahas tentang pendaftaran dapat dilakukan penggantian buku nikah. Kalau buku nikahnya banyak, kalau buku nikah terbatas, maka dengan pakai biasanya pakai ini. Kalau pakai yang kedua ini. Jadi kalau ada kesalahan cukup nama yang salah itu dicoret juga di atas. Ya, kemudian diberi paraf oleh kepala KUA dan di stempel resmi. Itu perubahan yang dilakukan di KUA. Selanjutnya, syarat dengan adanya perubahan nama. Kalau orang berinisiatif untuk berubah nama bisa. Seperti contoh ini Muhammad Anwar. Itu di buku nikah Muhammad Anwar. KTP kakak juga Muhammad Anwar. Tapi dia punya ijazah, punya akte kelahiran namanya Syariah. Ini banyak terjadi. Itu terjadi biasanya dari nama pondok terus diberi nama baru sing Arab, ngoten nggih. Itu Muhammad Anwar. Terus buku nikahnya KTP-nya diganti Muhammad Anwar. Kalau dulu bisa. Dulu orang mau ubah nama berapa kali juga bisa, dulu masih manual, tapi sekarang sudah nggak bisa. Sekarang harus
melampirkan akte kelahiran. Kemudian ini ada Didi Arianto, ini juga KTP KK semuanya Didi Arianto, tapi dia memang mau merubah namanya sendiri menjadi Zainal Abidin. Kemudian yang ketiga Sirhadul Ningsih juga sama, dia punya KTP KK semuanya sama, tapi dia memang ingin merubah. Nah, untuk merubah seperti ini tidak cukup dengan akte kelahiran atau ijazah, tapi harus ada penghubungnya, yaitu salinan putusan pengadilan. Nah, untuk merubah itu, untuk persyaratannya surat pengantar, alat komunikasi dari desa atau kelurahan, salinan penetapan pengadilan dan perubahan nama, kemudian kutipan akte nikah, fotokopi KTP dan fotokopi KK. Ini persyaratannya. Nah, dasar hukum yang digunakan adalah pasal Undang-Undang Nomor 23 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 52 menyatakan perubahan nama dilaksanakan berdasar penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Jadi kalau ingin merubah nama harus melalui penetapan pengadilan. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2008 Pasal 93. Ini ayat 1-nya, ayat 2-nya. Ayat 2 pencatatan perubahan nama sebagai dimaksud ayat pertama dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama, kutipan akte catatan sipil, kutipan akte perkawinan bagi yang sudah kawin, dan fotokopi KK dan fotokopi KTP. Ini tadi jelas. Jadi untuk merubah nama itu memang perlu penetapan pengadilan dan harus penetapan pengadilan. Kemudian ini PMA yang terakhir, PMA nomor 19 tahun 2020. Pasal 38 ayat 1 bahwa perubahan nama suami atau istri pada akte nikah dilakukan oleh kawal kecamatan berdasarkan akte kelahiran yang baru. Ini yang beda, untuk ini perlu pemahaman juga. Karena kalau kita lihat dari dua PMA yang sebelumnya, PMA nomor 11 tahun 2007, itu perubahan nama suami istri itu harus berdasarkan putusan pengadilan agama. Jadi kompetensi absolutnya di pengadilan agama. Terus pada PMA yang nomor 18 tahun 2019, baru 2019 yang kemarin, itu perubahan nama berdasar kepada penetapan pengadilan negeri. Tapi 1 tahun kemudian ini diubah jadi berdasar akte kelahiran yang baru. Ini pemahamannya adalah untuk merubah nama. Di KUA tidak usah menyuruh sama pergi ke pengadilan negeri dulu minta putusan, tidak. Tapi suruh saja yang bersangkutan untuk ke catatan sipil merubah akte kelahiran yang dia punya atau akte kelahiran nama, dirubah ke akte kelahiran yang baru yang dia inginkan. Gitu. Jadi bukan kita yang menyuruh ke pengadilan, tapi nanti catatan sipil yang akan menyuruh ke pengadilan. Karena untuk merubah akte kelahiran itu juga harus melalui salinan keputusan pengadilan negeri yang tadi saya sampaikan. Tapi untuk kehati-hatian, juga selain melampirkan akte kelahiran ini juga harus ditampilkan fotokopi salinannya biar jelas, biar menghubung antara yang tadi saya sampaikan Muhammad Anwar sama Syariah ini kan nyambung ya, kan nggak nyambung itu. Kalau nanti dia hanya bawa akte kelahiran namanya saja kan ya nggak bisa, karena tidak ada penyambung, namanya sudah beda. Jadi harus dilampirkan juga fotokopinya salinan tersebut biar nanti ada
salinan dari pengadilan ada putusan nama ini yang benar Muhammad Anwar, Orang alias. tidak alias, karena alias itu nanti menjadi nama sendiri. Kalau Muhammad Anwar alias Saryani ya nanti semuanya harus ditulis Muhammad Anwar alias Saryani. Padahal kita harus pilih salah satu. Kalau kita pilih salah satu, tinggal pilih Muhammad Anwarnya atau Saryaninya. Itu pemahaman saya tentang Perma nomor 19 tahun 2020. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Saya percepat saja tadi biar tidak terlalu lama. Dari saya, apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.